Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang IRP. Nah, saya Ilham Permatik Matiar dengan NIM 2017-210573. Saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi dan penerapan IRP dalam sistem informasi manajemen. Definisi IRP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. IRP adalah sistem perencanaan perusahaan yang berbasis aplikasi komputer yang terpadu digunakan untuk mengolah sumber daya perusahaan internal maupun eksternal perusahaan. Sumber daya perusahaan tersebut termasuk dalam aset-aset yang berwujud, keuangan, material, dan sumber daya manusia. IRP sendiri merupakan satu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi. IRP merupakan fungsi sistem aplikasi software yang dapat membantu organisasi meningkatkan perputaran stok, mengulangi cycle time order, meningkatkan produktivitas, komunikasi lebih baik, serta dampak peningkatan profit pada perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adelia Karisa dengan NIM 576. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan IRP dan konsep dasar dari IRP. Sistem IRP ini biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan invoice, dan akunting perusahaan. Berikut ini adalah tahapan dari evolusi IRP. Pada tahap pertama, terdapat material recruitment planning yang merupakan konsep perencanaan kebutuhan material. Pada tahap kedua, dinamakan Slowbook MRP yang merupakan alat bantu penyesuaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika memang itu diperlukan. Pada tahap ketiga, merupakan pengembangan yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap keempat, merupakan perluasan pada beberapa proses bisnis, yang diantaranya yaitu integrasi keuangan, rantai pasokan, dan lintas batas fungsi organisasi. Pada tahap kelima atau tahap terakhir ini merupakan peluncuran dari IRP dan lebih kompleks dibandingkan dengan IRP yang sebelumnya. Selanjutnya ada konsep dasar dari IRP itu sendiri. Konsep dasar dari IRP itu adalah merupakan fungsi perusahaan yang harus dilibatkan dalam satu proses IRP yang meliputi perencanaan bisnis seperti visi dan misi, perencanaan strategis, peramalan, perencanaan produksi, pembelian, manajemen persediaan, serta pengendalian aktivitas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sastro Gugat Perdana dengan NIM 2017-210582. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik IRP. Nah, karakteristik IRP sendiri ada berbagai macam, yaitu yang pertama, sistem IRP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna client serve berbasis desktop atau web. Nah, yang kedua, sistem IRP juga mengintegrasi mayoritas bisnis proses yang ada. Yang selanjutnya, sistem IRP juga memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Nah, yang keempat itu, sistem IRP menggunakan database dengan skala enterprise untuk menyimpan datanya. Nah, yang terakhir, sistem IRP juga mengizinkan bagi pengguna mengakses data secara real time. Nah, dalam beberapa hal, sistem IRP juga memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Sistem IRP juga menunjang sistem multimata uang dan multibahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional itu sendiri. Sistem IRP juga memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Putri Windy Yunda Rahmania dengan NIM 2017-210609. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari IRP dalam sistem bisnis. Yang pertama adalah kelebihan dari IRP dalam sistem bisnis. Penerapan sistem dan konsep IRP pada suatu bisnis memberikan banyak keuntungan. Jika biasanya perusahaan menggunakan sistem database secara terpisah, maka dengan adanya IRP, data yang ada di setiap bagian akan terintegrasi sehingga semua pihak akan mengakses dengan mudah dan lengkap. Secara tidak langsung, pengelolaan perusahaan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan menggunakan IRP. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Keberadaan sistem IRP membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan seperti pengiriman barang, profil pemasok, manajemen kas dan gudang, realisasi penjualan sampai waktu pembayaran supplier bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Yang kedua adalah integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Nah, penggunaan IRP ini meminimalisir terjadinya duplikat data atau kehilangan yang disebabkan oleh faktor human error. Dengan begini, IRP bisa terintegrasi bisnis dengan baik dan akurasi data yang ada dalam perusahaan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah pembentukan standarisasi prosedur. Dengan menerapkan sistem IRP, maka pekerjaan dalam perusahaan bisa lebih terstruktur dan tidak tergantung dengan individu tertentu. Nah, yang keempat adalah memangkas biaya manajemen dan operasional. Nah, biaya manajemen operasional ini menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah perusahaan. Apapun strategi yang dijalankan, biaya manajemen dan operasional ini akan tetap berkaitan. Cara terbaik agar tidak membebani perusahaan dengan memangkas atau meminimalisir. Dengan sistem IRP, berbagai proses bisnis yang ada dalam perusahaan bisa merampingkan melalui sistem yang seragam dan terintegrasi. Yang kelima, infrastruktur yang konsisten. Dengan menggunakan IRP, maka perusahaan berjalan lebih seragam. Hal ini karena semua pihak dari back office hingga front office memiliki tampilan yang sama dalam menjalankan aktivitas bisnis dalam sistem. Selanjutnya, kelemahan dari IRP dalam sistem bisnis. Nah, sebuah sistem juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan sistem IRP. Yang pertama adalah IRP adalah sistem yang membutuhkan modal. IRP berupa perangkat lunak yang tidak bisa mendapatkannya dengan gratis dan harga yang murah. Karena harga IRP ini cukup mahal karena proses pembuatannya rumit dan tidak mudah. Yang kedua adalah membutuhkan adaptasi dengan alur kerja atau proses bisnis perusahaan. IRP merupakan benda mati yang tidak bisa mengikuti alur kerja perusahaan. Maka dari itu membuat IRP beradaptasi, perusahaan harus menyesuaikan dengan struktur demi kelancaran kegiatan operasional. Nah, yang ketiga adalah adaptasi sistem IRP memakan waktu. Jika perusahaan memutuskan untuk mengikuti sistem IRP, maka akan membutuhkan waktu untuk merekayasa serta trial dan error. Proses ini akan memakan waktu yang banyak dan menyebabkan menurunnya produktivitas perusahaan karena harus merekayasa ulang sistem IRP. Nah, yang keempat adalah terbatasnya kemampuan kustomisasi pada software. User tidak bisa mengubah atau mengcustom modul di dalamnya sesuka hati. Bahkan fasilitas custom yang disediakan masih tidak sesuai yang diinginkan. Nah, yang kelima ini IRP adalah sistem yang cukup kompleks. Kebutuhan setiap orang yang berhubungan dengan sistem IRP kan berbeda-beda. Terkadang sistem ini dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pihak yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.